Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri tutorial Google Mail. Guys, kali ini saya mau menjelaskan pada teman-teman bagaimana melakukan manajemen email dengan cara pengelompokan email-email yang masuk berdasarkan bagian-bagian. Oke. Jadi sebenarnya bagian-bagian kotak masuk ini guys sudah disiapkan oleh Google gitu. Nah, contoh begini nih guys, nih gitu ya. Ini udah saya aktifkan sih tadi. Oke, di sini kan ada bagian kotak masuk guys. Ketika teman-teman kotak masuk gitu ya, klik kotak masuk, maka di atas pesan itu ada menu utama, sosial, promosi, update, dan forum. Betul ya? Oke guys. Nah, apa fungsinya ini guys? Gitu. Fungsinya adalah Google akan melakukan secara otomatis berdasarkan prediksinya pesan-pesan ini termasuk dari sosial, pesan-pesan yang terkait media sosial atau terkait media promosi atau terkait update atau forum gitu, oke. Sehingga dengan adanya bagian-bagian ini seluruh pesan yang teman-teman terima tidak semuanya berada di kotak masuk guys. Kenapa? Karena kalau ada di kotak masuk semua, nanti akan banyak pesan-pesan yang penting yang terlewat oleh teman-teman. Padahal di situ ada yang tidak penting, tapi dia tertimpa oleh pesan-pesan yang tidak penting, sehingga pesan-pesan yang penting nggak terbaca oleh teman-teman. Oleh sebab itu, penting melakukan pengelompokan email masuk terhadap bagian-bagian kotak masuk. Nah, yang mau saya jelaskan adalah bagaimana ini mengaktifkannya guys, dan apa maksudnya ini. Oke, kita langsung buka aja guys. Di sini ada pengaturan, lalu teman-teman tekan lihat semua setelan. Nah, kemudian ini diaturnya di sini guys. Ini ada menu kotak masuk. Oke. Nah, inilah yang bagian-bagian kotak masuk atau kita sebut kategori email guys, gitu ya. Kategori email yang kita buat. Memang default email dari Google-nya, Gmail-nya ini gitu ya. Belum ada yang lain lagi nih guys, belum. Loh, kalau saya mau ada bagian lain lagi ada guys. Itu urusannya label. Nanti pada video yang berbeda kita jelaskan. Tapi saya mau jelaskan bagian-bagian kotak masuk ini guys. Apa itu sosial gitu ya. Pesan-pesan seperti apa yang masuk ke dalam kelompok kategori sosial. Oke, saya sorot guys. Mau saya sorot di sosial, teman-teman baca di area sini ya. Tolong lihat mau saya. Oke, email yang tergolong sosial adalah pesan yang datangnya dari berbagai jejaring sosial. Bisa dari situs berbagai media, bisa jadi layanan apalah, pertemanan, kencan ya, dan sebagainya lah. Facebook, Twitter, Instagram. Nah, itu kan sosial media guys. Dan situs web sosial lainnya. Nah, pesan-pesan yang terkait media sosial itu akan otomatis dikelompokkan ke dalam bagian kotak masuk sosial atau kategori sosial. Oke. Nah, lalu pesan yang kategorinya promosi yang seperti apa? Yang promosi itu adalah email yang terkait tentang pemasaran, tentang minat, berita sosial, berita politik, setiap promosi lainnya itu oleh Google akan dikelompokkan ke dalam kelompok promosi. Ya memang kadang ada yang nyasar sih, iklan-iklan promosi masuknya ke utama gitu ya. Oke, tetapi ya minimal teman-teman terbantulah dengan email-email tadi dikelompokkan sesuai bagiannya. Jadi teman-teman bisa melakukan manajemen email dengan baik guys. Artinya gini sederhananya, teman-teman punya buku, punya baju, banyak nih, ada baju kerja, baju main, baju pesta, baju olahraga sebagainya. Bayangin kalau baju itu teman-teman tumpuk di satu ember, apa yang terjadi guys? Berantakan guys, campur aduk. Kadang kalau kita butuh cepat, sesuatu itu tidak ketemu guys, bisa jadi ada di bawah gitu ya, karena tertimpa oleh banyaknya baju tadi. Nah, begitu juga email guys. Kalau email tidak teman-teman lakukan manajemen email, maka kotak masuk itu akan bertumpuk guys. Apalagi kalau email teman-teman dihubungkan dengan media sosial. Misalnya teman-teman emailnya didaftarkan di Facebook, maka setiap ada update status dari Facebook itu akan teman-teman terima di email guys. Nah, buat apa di email teman-teman gitu? Padahal di Facebooknya kan udah teman-teman baca gitu ya.
Oke, nah itu bisa dimasukkan ke dalam bagian media sosial. Oke, ada lagi guys apa ya? Update. Apa itu update? Update itu adalah nanti email-email yang terkait dengan informasi pribadi yang dibuat secara otomatis mencakup misalnya teman-teman melakukan pendaftaran. Nah, itu kan terima email balik, terima kasih atas pendaftarannya. Nah, itu termasuk email pribadi, guys. Nah, itu terkonfirmasi. Email-email terkait dengan tagihan. Jadi teman-teman melakukan pembayaran nih misalnya. Pembayaran online, kemudian punya kartu kredit, pinjaman, asuransi gitu ya. Nah, email-email itu akan masuk ke dalam bagian kontak masuk tagihan. Sehingga kalau teman-teman butuh bulan ini udah masuk belum billingnya ya, billing tagihan A, ya teman larinya ke kotak masuk bagian ada nggak billing di situ kan begitu guys. Oke, nah kemudian ada lagi yang tergolong forum. Nah ini email seperti apa yang dikelompokkan ke dalam forum guys? Email-email yang terkait dengan milis, dengan grup, dengan chat gitu, dengan komunitas gitu. Jadi kalau teman-teman bikin grup di Google Group ya email-email terkait dengan grup akan masuk ke bagian forum guys gitu. Oke. Nah, di sini nanti apa pentingnya melakukan pengaturan ini? Ya penting guys, mempermudah teman-teman melakukan manajemen email. Apa manfaatnya? Iya teman-teman akan dengan mudah membaca email. Kemana dampaknya? Nggak ada email-email penting yang terlewat, gitu kan? Gitu. Saya coba ilangin guys ya, nih tuh. Nah kalau utama nggak bisa hilang guys, dia udah default. Tapi ketika saya hilangkan, saya coba tidak saya simpan dulu guys ya, nggak saya simpan dulu, batal ya. Oke, teman-teman lihat di kotak masuk saya ini nih, di utama itu nggak ada pesan guys. Oke, di sosial ada 2 pesan. Promosi nggak ada, update nggak ada, forum nggak ada. Oke, update ada 1 ya. Di utama nggak ada. Oke. Nah, lalu saya lakukan pengaturan tadi, saya tidak ingin dipecah-pecah menjadi bagian guys gitu. Misalnya ini di kotak masuk ya. Saya nggak mau pakai nih guys, nggak mau pakai. Apa yang terjadi? Dia hilang guys. Oke, setelah teman-teman melakukan perubahan ini, jangan lupa teman-teman simpan. Kalau nggak disimpan dia nggak pengaruh. Di bawah itu ada disimpan. Nah ini dia guys, simpan ya. Oke, saya simpan. Maka ketika teman-teman klik kotak masuk, maka akan ada 3 email guys. Karena saya ada 3 email. Karena memang email saya ini baru guys, gitu ya. Tapi bayangin kalau email teman-teman seharinya nerima sampai 50 email, numpuk di kotak masuk semua. Padahal di antara 50 email itu ada yang cuma promosi, ada yang spam, yang teman-teman nggak pernah tahu dia dapat email teman-teman dari mana, tiba-tiba dia kirim pesan. Nah itu muncul bisa jadi teman-teman pernah daftar di suatu web, teman-teman soal pengguna sosial media, teman-teman soal pengguna sebuah toko online. Nah itu cenderung teman-teman akan terima promosi-promosi terkait web-web yang mereka olah gitu guys. Nah tuh jadi nggak ada bagian kan ya, kalau kotak masuk saya hilangin nggak ada bagian. Kalau teman-teman maunya muncul sebagian aja bisa nggak? Bisa. Misalnya teman-teman maunya sosial, oke. Update sama forum sama lah, cuma 3 teman-teman mau aktifkan ya. Lalu saya save ke bawah nih guys, saya save ke bawah. Nah saya save ke bawah. Oke, bisa nggak? Bisa guys. Nah coba kita lihat tuh, cuma muncul 3 guys tuh. Utama, sosial, update, forum. Apa yang nggak masuk tadi? Ada yang tidak saya checklist di sini. Oke, pada akhirnya silakan teman-teman seleranya mau di mana gitu ya. Apakah teman-teman suka dengan data yang bertumpuk? Kalau kalau teman-teman suka dengan data yang bertumpuk tanpa dikelompokkan, itu seperti begini aja guys. Teman-teman bayangin teman-teman punya pakaian begitu banyak dari Senin sampai hari Minggu dan jenisnya beragam, ada baju olahraga, pakaian sekolah, pakaian kerja, pakaian pesta dan sebagainya, numpuk di satu ember. Apa yang terjadi ketika teman-teman butuh satu baju tertentu? Teman-teman akan lama mencarinya. Bisa jadi nggak ketemu guys, karena keselip-selip. Karena kenapa? Teman-teman tidak lakukan manajemen pakaian tadi dengan baik. Nah, di email juga harus begitu guys. Jadi teman-teman harus bisa melakukan manajemen email. Manajemen email yang pertama saya jelaskan adalah materi kali ini tentang melakukan pengelompokan kotak masuk atau kita sebut kategori email gitu ya. Sehingga Google akan secara otomatis menyatakan
Kalau memang email itu berbau media sosial, maka masuklah dia ke dalam kategori media sosial. Sehingga email-email medsos tadi tidak mengganggu email teman-teman di area utama. Demikian juga kalau email-email terkait promosi yang teman-teman nggak pernah minta tapi teman-teman terima. Nah, itu akan dimasukkan ke dalam kategori promosi. Jadi kalau teman-teman hanya ingin membaca email penting, ya sudah, buka saja di utama, abaikan yang lain. Nanti kapan-kapan kan bisa dibaca. Oke guys. Nah, begitulah cara melakukan manajemen email dengan melakukan pemilahan pembagian kotak masuk. Oke guys, silakan teman-teman explore email ini. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan tentang label. Oke, semoga materi bermanfaat. Jin dan Jun Channel mohon pamit.